Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 berisikan anggota M. Musyawir Halim, M. Habil Alfarisi, dan saya sendiri Hendra Ferdanto. Di sini kami akan menjelaskan hasil database dan juga codingan PHP kami itu mengenai manajemen kursus online. Untuk soal yang pertama itu tentang database yang akan dijelaskan oleh Halim. Baik. Di sini kita perlu mendesain sebuah database untuk sistem manajemen kursus online. Jadi sistem ini mencakup beberapa fitur gitu, kayak ada pengguna, terus bla 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 yang lain-lain lah. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di sini kami punya database manajemen kursus yang dimana ada berisikan 4 tabel. Di tabel pertama itu ada instruktur, kemudian ada tabel kursus, tabel pendaftaran, tabel pengguna. Nah, di setiap tabel ini ada kolom masing-masing, ID, nama, email, gitu. Terus ada ID kursus, judul kursus, dan lain-lain lah. Nah, untuk relasi antar tabel itu seperti ini. Nah, jadi eh, Nah, jadi untuk tabel pengguna itu menjalin relasi one to many dengan tabel pendaftaran. Nah, jadi satu pengguna itu hanya bisa uh, satu pengguna itu bisa melakukan pendaftaran di beberapa kursus, di banyak kursus gitu. Tapi setiap ID pendaftaran hanya terhubung ke satu pengguna saja. Kemudian tabel kursus juga memiliki hubungan one to many dengan tabel pendaftaran. Jadi setiap kursus itu dapat menerima banyak pendaftar, tapi satu pendaftaran hanya mengacu pada satu kursus tertentu. Terakhir, tabel instruktur berelasi one to many dengan tabel kursus, di mana satu instruktur dapat mengampu beberapa kursus, sementara setiap kursus hanya diasuh oleh satu instruktur. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua, pertanyaan SQL di soal nomor 1 ini, kita perlu menampilkan daftar kursus yang sudah diikuti oleh seorang pengguna dan menampilkan instruktur yang mengajar lebih dari 3 kursus. Nah, untuk SQL-nya itu seperti ini. Nah, jadi skillnya seperti ini. Select judul kursus from table pendaftaran, join ke table kursus, on ID kursus sama dengan ID kursus di mana ID pengguna itu 4. Jadi bakal muncul output seperti ini. Ada satu kolom yaitu judul kursus dengan isi desain UI UX, fotografi dasar, dan public speaking. Kemudian di query kedua untuk menampilkan instruktur yang mengajar lebih dari 3 kursus itu select nama from instruktur, join ke table kursus, kemudian on ID instruktur sama dengan ID instruktur, group by ID instruktur, nama having count di atas 3. Nah, akan muncul output satu kolom nama yaitu nama Pak Andi. Nah, kemudian untuk soal berikutnya itu akan dijelaskan oleh Raffi. Oke, untuk soal nomor 2 itu tentang PHP form dan juga validasi, mungkin kita bisa langsung lanjut ke VS Code-nya. Itu yang pertama ada index.php. Bisa dilihat ya di VS Code itu yang pertama itu ada penghubungan ke database-nya menggunakan MySQL dan ada navbar juga. Oh, ini masih masih ke dalam homepage ya. Jadi untuk homepage ini pertama itu adalah index.php sebenarnya tidak dibutuhkan. Tapi ini kami masukkan saja biar lebih mudah ke codingan-codingan yang lain. Jadi dia tinggal masuk menggunakan navbar. Jadi di indeksnya ini kami menggunakan Bootstrap itu untuk CSS-nya agar lebih mudah dan juga ada navbarnya yang akan bisa masuk ke dalam link-link daftar kursus, daftar peserta, input pengguna, jumlah pendaftar, dan pendaftaran. Mungkin kita bisa lanjut ke soal nomor 2 yaitu yang pertama ada tentang pendaftaran. Bisa lihat outputnya.
Mungkin bisa ke output homepage dulu. Oke, bisa dilihat tadi ada output dari homepage. Di situ ada navbar yang menuju ke form pendaftaran ini, di mana kita bisa masukkan ID pengguna dan juga milih kursus. Bisa lihat viscode tadi, pemrogramannya. Jadi untuk codingan-codingannya itu, yang pertama ada balik ke atas. Oke, yang pertama itu ada koneksi untuk penghubungannya ke dalam database itu menggunakan MySQL. Untuk databasenya itu kami beri nama UTS Web di dalam exam. Untuk yang kedua bisa dilihat kita mengambil data ID kursus dan judul kursus dari tabel kursus dan juga disimpan ke dalam array kursus option untuk ditampilkan dalam dropdown pada formnya. Dan itu ada juga post, itu digunakan untuk menangani data yang dikirim oleh form, dan juga ada pengambilan ID penggunanya dari input form, dan ada juga mengambil kursus menggunakan multi-select, itu dalam bentuk array, biar kita bisa mengambil lebih dari satu data, dan ada juga validasi jika tidak ada kursus yang dipilih, maka akan menampilkan error. Dan ada form HTML juga. Di situ ada input ID pengguna, ada drop down multi select tadi, dan ada juga tombol submit. Mungkin kita bisa lihat outputnya. Oke, seperti yang tampilkan di HTML tadi, di sini ID pengguna bisa kita masukkan, misalnya ID pengguna 2. Nah, untuk kursusnya ini kita bisa ngambil lebih dari satu. Coba kita ambil database MySQL dan juga data science pemula. Oke, tinggal klik daftar, maka dia akan langsung timbul ke dalam database pendaftaran. Bisa dilihat ID pendaftaran nomor 12 dan 13 itu ada ID pengguna 2, di mana mereka mendaftar ID kursus untuk kursus kedua dan juga kursus ketiga. Oke, selanjutnya ada jadwal ya. Selanjutnya itu ada input pengguna baru, bisa dilihat dari viscode-nya dulu. Input pengguna.php. Nah, di situ masih sama seperti tadi, menggunakan koneksi ke dalam database, yaitu database UTS Web, dan juga ada penggunaan post dan trim di situ untuk mengecek apakah metode pengambilan datanya itu dari form dan menghapus spasinya dari awal dan akhir. Itu penggunaan trimnya. Untuk validasi inputnya itu kalau ada kolom yang kosong, program bakal nampilin error. Dan juga di sini saya memasukkan kata sandi menggunakan hashing agar administrator di database-nya tidak bisa melihat password orang yang memasukkan email. Dan juga untuk penyimpanan ke dalam database-nya itu menggunakan bind. Dan ada query-nya juga ya, itu untuk jika dijalankan maka jika berhasil dijalankan akan menampilkan pesan sukses, dan jika gagal akan menampilkan pesan error. Terakhir ada HTML-nya, di situ masih menggunakan metode post, dan juga field inputnya itu ada nama lengkap, ada email, dan juga ada password dan tombol daftar untuk mengirim datanya. Mungkin boleh kita lihat di outputnya. Oke, ke input pengguna. Mungkin bisa kita lihat di sini, bisa langsung memasukkan nama lengkap, misal Raffi 1. Raffi 1, email raffi@gmail.com. Dan passwordnya nanti tidak bakal terlihat di sini karena sudah di coding. Boleh pencet daftar saja.
Nah, ini juga bakal masuk nanti langsung ke dalam database pengguna. Bisa dilihat di localhost-nya. Oke, di database pengguna dia bakal masuk Raffi 1 tadi, emailnya, dan juga kata sandi yang sudah di-hashing. Mungkin kita bisa lanjut saja ke bagian selanjutnya. Itu ada nomor 3. Kalau yang pertama itu tentang jadwal kursus ya. Daftar kursus. Oh, tentang daftar kursus. Yang pertama ya bisa dilihat itu untuk koneksi ke database-nya masih menggunakan tadi. Ada query juga untuk ngambil ID kursus, judul kursus, dan nama struktur dengan join antara tabel kursus dan juga instrukturnya. Dan ada juga array-nya itu untuk menyimpan data, disimpan ke array daftar kursus. Selanjutnya ada penutupan database-nya menggunakan koneksi close. Dan untuk bagian HTML-nya, ya seperti tadi, untuk menampilkan judul halamannya ada tabel judul kursus dan juga instruktur. Mungkin bisa kita langsung saja ke output, ke daftar kursus. Oke, di sini bisa dilihat nama-nama kursus yang tersedia di dalam database dan juga ID dari instruktur-instrukturnya. Itu ada 3 instruktur. Oke, boleh lanjut ke bagian keempat, yaitu tentang daftar peserta ya. Daftar peserta. Mungkin bisa langsung ke VS Code-nya. Baik, ini masih menggunakan koneksi ke dalam database yang sama dengan yang tadi. Di sini juga menggunakan query dengan join dari tabel pendaftaran dan juga tabel kursus dan juga pengguna. Di sini guna HTML ini nanti bakal munculkan output di mana kita bisa milih kursus apa yang ingin kita lihat jumlah pendaftarnya dan juga nama-nama pendaftarnya. Mungkin bisa langsung saja ke output. Di daftar peserta. Oke, di sini bisa seperti yang kita lihat ada drop down untuk memilih kursusnya dan bisa kita coba pilih kursus. Misal pemrograman web dasar. Nah, di situ kan bakal keluar nanti dari dalam database itu namanya, email, dan kursus apa yang mereka ambil untuk kursus itu, khusus spesifik. Misal data science pemula itu ada nama, eh boleh buka data science pemula? Oke, ada nama Bunga Melati, dia mengambil kursus itu. Dan bisa yang lain juga coba, UX misalnya. Ada Halim yang mengambil kursus itu. Dan jika tidak ada yang mengambil kursus, dia bakal munculkan output tidak ada yang mengambil kursus tersebut. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke nomor keempat ya. Itu bakal dijelasin oleh Halim. Silakan. Oleh Habil, silakan dijelaskan. Oh, Oke, Lim. Aduh. Ah. Oke, lalu kemudian selanjutnya ada PHP array dan SQL query yang dimana itu menampilkan jumlah pendaftar per kursusnya. Sini bisa kita lihat codingannya yang di atas itu adalah untuk mengkoneksikan
dengan database-nya, lalu memberikan logika bagaimana jika koneksinya gagal. Lalu kemudian bawahnya itu ada query untuk memanggil di MySQL-nya. Lalu kemudian di bawahnya lanjut. Nah, di bawahnya itu ada code untuk styling dari outputnya dan code juga untuk outputnya. Bisa kita lihat outputnya. Nah, di sini adalah outputnya yang dimana outputnya itu bakal menampilkan judul kursus, ada pemrograman web dasar, database MySQL dan sebagainya. Lalu kemudian di sebelahnya itu ada jumlah pendaftar 3, 4, 2 yang sudah disesuaikan dan diambil dari database yang telah dibuat. Mungkin Boleh, sekian untuk yang nomor 4. oke, boleh kita buktikan dulu ke dalam database-nya, mungkin jika benar-benar masuk. Nah, di situ ya, untuk kursus-kursusnya bisa dilihat ID pengguna yang mengambil kursus pertama, misal pemrograman web dasar itu ada 3, maka pemrograman web dasar ID kursusnya 1 ya, jadi ada 3 juga ID kursus di situ. Yang mengambil itu adalah pengguna 1, pengguna 2 dan juga pengguna 3. Oke, jadi bisa terlihat memang sudah terhubung ke dalam database. Baik, demikianlah presentasi dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.